Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya man audoh talana subulal hidayah wa aujah talana an basairina bisa watal buaya wa nusolli wa nusallimu ala man arsaltahu syahidaw wa mubasyiraw wa nadira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajam munira amma ba'du. Pemirsa sahabat Arobani yang berbahagia, alhamdulillah hingga detik ini kita masih dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Sebagaimana yang kita ketahui pemirsa, bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan penuh ampunan, bulan yang mulia, bulan yang mana amal kebaikan kita dilipat gandakan. Tapi pemirsa, yang menjadi motivasi kita, yang menjadi evaluasi buat kita adalah apakah kita sudah mengambil pembelajaran dari Ramadan sebelumnya. Karena kita sudah melewati beberapa Ramadan. Karena di dalam sebuah hadis dikatakan khairun nas man tola umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu bertambah umurnya, bertambah pula amal kebaikannya. Tapi sebaliknya, wa syarrun nas, seburuk-buruk manusia man tola umuruhu wa sya'a amaluhu. Dan seburuk-buruk manusia itu bertambah umurnya tapi bertambah buruk amal kebaikannya. Jadi yang menjadi pembelajaran di bulan Ramadan kali ini pemirsa adalah bahwasanya kita harus memperbaiki diri. Kita harus membenahi diri kembali di bulan Ramadan yang mulia ini. Pemirsa, kali ini kita akan membahas 5 manfaat puasa dalam kehidupan sehari-hari yang akan kita kupas satu persatu. Yang pertama adalah meningkatkan ketakwaan. Ini sudah jelas pemirsa disebutkan di dalam sebuah ayat Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini Allah menegaskan kepada orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, diwajibkan atas kita berpuasa. Allah menegaskan, Allah menyeru kita dengan sebutan orang beriman. Diwajibkan atas kita berpuasa sebagaimana diwajibkan orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Jadi tujuannya jelas pemirsa, untuk meningkatkan ketakwaan kita. Yang misalkan, yang selama ini ibadah kita bolong-bolong misalnya. Di bulan Ramadan ini kita membenahi diri kembali. Kita memperbaiki diri kita kembali untuk jadi lebih baik. Yang selama ini kita jarang membaca Al-Quran misalnya. Di bulan Ramadan ini kita dilatih lagi untuk lebih giat membaca Al-Quran. Dan lain sebagainya. Karena di bulan Ramadan ini tadi dilipat gandakan semua amal kebaikan kita. Dan kalau kita misalkan ngasih sesuatu kepada orang yang berpuasa, kita akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Yang kedua pemirsa, manfaat puasa ini adalah melatih kesabaran. Nah, di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwasanya puasa ini bisa melatih kesabaran. Kita menjadikan sabar itu sebagai senjata kita dalam kehidupan. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Allah memerintahkan kepada kita menjadikan sholat dan sabar itu sebagai penolong kita. Di dalam kehidupan pemirsa memang kita seringkali dihadapkan dengan masalah yang begitu banyak. Tetapi di bulan Ramadan ini kita diajari kembali untuk menjadi pribadi yang lebih sabar dan menjadi pribadi yang rendah hati. Yang ketiga adalah menjaga kesehatan tubuh. Nah pemirsa, ini menarik sekali untuk dibahas. Kenapa? Karena ketika kita puasa, ketika badan kita puasa, ada yang namanya proses autofagi. Proses autofagi ini pemirsa, dia memakan sel-sel tubuh yang rusak di dalam tubuh kita dan mengkonversikan sel rusak ini menjadi tenaga buat kita. Nah makanya pemirsa, walaupun di bulan puasa seperti ini, kita tidak ada alasan untuk tidak produktif. Karena tubuh akan tetap mencerna tenaga buat kita. Nah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sekali riset yang sudah membuktikan, banyak sekali penelitian yang membuktikan memang ketika kita berpuasa, memang tubuh kita ini istirahat. Tubuh kita istirahat, badan kita jauh lebih sehat dibandingkan kita tidak berpuasa. Karena di bulan puasa ini kita juga diajari untuk tidak berlebih-lebihan. Di dalam Al-Quran sudah disebutkan juga bahwasanya ketika kita berpuasa, ketika kita hidup misalnya, kita tidak boleh berlebihan. Terutama kalau di dalam puasa ini makan. Kita tidak boleh berlebihan makan. Karena ketika kita berlebih-lebihan,
makan, maka tubuh kita ini tentunya akan lebih capek lagi untuk memproses makanan yang kita konsumsi. Nah, selanjutnya pemirsa, poin keempat adalah empati. Puasa ini melatih kita agar menjadi pribadi yang bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Nah, pemirsa, salah satu manfaat puasa ini memang adalah biar kita bisa merasakan apa yang dialami oleh orang miskin. Mereka serba kekurangan, misalkan mereka tidak makan, agar kita bisa merasakan itu apa yang mereka rasakan. Tentunya dengan itu kita akan termotivasi untuk berbagi, termotivasi untuk bersedekah. Karena pemirsa, memang selain banyak sekali manfaatnya, tentunya ini mengajari kita agar menjadi pribadi yang dermawan. Nah pemirsa, poin yang selanjutnya dan sekaligus penutup untuk materi kita hari ini adalah melatih pengendalian diri. Ini yang penting pemirsa. Kita bisa mengontrol hawa nafsu kita, keinginan kita. Tentunya semua keinginan kita tidak langsung kita dapatkan hari ini. Disinilah kita dilatih untuk menjadi pribadi agar bisa mengontrol. Tentunya dalam hal makan, keinginan, dan lain sebagainya. Pemirsa, demikian materi Najib untuk hari ini. Jangan lupa saksikan program Najib, Nasihat Jelang Maghrib, tayang selama bulan Ramadan, setiap hari Jumat, hanya di channel YouTube SDIT Arobani Official. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.